Halo Jasmine. Halo Mas Utara. Ya, long time no see kita ya. Iya. Gimana? Sekarang lagi aktif apa? Kuliah di mana nih? Sekarang aku tuh lagi kuliah di Fakultas Kedokteran Gigi di Erlangga, lagi OTW semester 3 ini. Oh, semester 3 ya. Berarti udah 1 tahunan lah ya kemarin. Iya. Dari maba. Istilahnya kayak gitu. Oh ya, gimana nih? Kamu kan masuk FKG nih ya. Emang sebelumnya kamu itu pingin di FKG, FK atau yang lain? Kalau aku tuh dari awal emang bucin FK sama FKG, jadi nggak masalah mau masuk kemana kalau nggak FK ya FKG. Jadi kalau bisa orang bilang anak FKG itu kayak anak FK yang tidak terterima atau tertolak, kalau buat aku sih nggak kayak gitu sih Mas. Enggak. Pokoknya kedokteran ya. Iya. Pokoknya berbau kedokteran gitu ya. Gimana nih? Kamu perjuangannya mau masuk FK? Ya jadi karena waktu selesai SMA tahun 2020 karena kurang persiapan jadi kayak gitulah, gak masuk di mana-mana dan akhirnya memutuskan buat gap year. Dan itu bukan keputusan yang mudah menurut aku, kayak ngeliat teman-teman aku udah mulai kuliah dan aku di umur yang sekarang baru masuk kuliah gitu, itu kayak nggak mudah sih. Jadi kayak bukan untuk bimbel mulai dari awal lagi, mulai dari nol gitu sih. Berarti memang ngambil keputusan buat gap year ya? Iya. Dulu waktu SMA itu kelas 3-nya kamu sempat bimbingan belajar atau kayak gimana gitu belajarnya? Kalau aku dari SMP sampai SMA sama sekali nggak pernah bimbel, jadi bener-bener belajar sendiri. Jadi kayak agak sombong sih waktu Emang mandiri ya? Percaya dirinya tuh tinggi ya? Pasti lolos lah gitu. Apalagi waktu yang 2020 itu kan COVID, terus jadi cuma TPS aja ya kalau Iya, nggak salah. iya. Itulah kesombongan saya keluar, sok-sokan bisa mau UTBK sendiri, bener. Ternyata soalnya bikin pusing. Oke, nah setelah lulus SMA nih kan itu sempat ikut UTBK aja atau masih ikut mandiri? Baru memutuskan gap year sama belajar lagi itu setelah selesai semuanya mandiri selesai baru? Memutuskan untuk gap year itu setelah UTBK sama mandiri semua selesai. Sebenarnya waktu mandiri itu sempat keterima di salah satu universitas swasta, tapi karena kembali lagi bukan FK maupun FKG, jadi karena tidak sesuai dengan hati Nurani ya. memutuskan untuk gap year meskipun umur sebenarnya udah terlalu tua sih sebenarnya. Oke, nah waktu gimana rasanya itu waktu SMA nih percaya diri? Gue pasti lulus UTBK nih. Saya melihat pengumuman UTBK. Kita throwback. Rasanya waktu itu kayak gimana? Waktu itu kan karena corona jadi banyak waktu luang kan sebelum UTBK. Nah, kesalahan aku tuh waktu sebanyak itu nggak dimanfaatkan dengan baik karena aku mikirnya cuma TPS doang nih. TPS kayak gimana sih, paling cuma gitu-gitu aja. Pikiran aku tuh kayak gitu. Emang sombong manusia ini emang. Jadi kayak pede banget, kayak merasa oke. Terus waktu di hari hanya waktu ngerjain kok agak lumayan susah nih. Susah banget sih. Tapi masih positive thinking lah. Karena kalau misal mungkin kita nggak bisa tapi bisa aja Tuhan membantu gitu kan. Ada jalur langit lah. Doa nih. Udah karena pasrah doa bisanya. Tapi percaya diri yang kepepet ya. Jadi waktu ternyata nggak lolos itu kayak evaluasi diri lah Mas, kayak emang terlalu sombong nih, kayak sosokan mau bisa, terus udah gitu malas belajar juga, kayak udah benar salah. Berarti pesan buat adik di kelas 12, percaya diri boleh tapi diimbangi sama usaha ya. Jangan kayak Yasmin sombong dulu kan. Oke, yang pasti kan sebelum UTBK kan biasanya kita persiapan ya. Kalau memang belum mantep buat belajar sendiri bisa diimbangi sama bimbingan belajar kan pastinya ya. Terus habis itu percaya diri boleh balik lagi, tapi jangan diimbangi lah sama usahanya gimana gitu kan ya. Oke. Emang waktu itu waktu kelas 12 nih ngambilnya di mana itu UTBK? Gak apa-apa lah di-spill. Waktu itu sebenarnya kalau aku tuh ingatnya SNM. SNM tuh sebenarnya udah disuruh sama guru BK aku, disuruh kamu jangan ke Jawa lah, keluar Jawa aja, nilai kamu tuh bagus tapi nggak sebagus itu gitu.
Kan kalau di waktu itu di angkatanku eligible tuh cuma 60 orang kan satu angkatan. Iya dikit banget 60 orang. Dan aku tuh udah hampir bawah kayak 50-an gitu. Dan temen aku tuh yang ranking 1-2 udah mau ke FK nih, udah ke mau FK. Tipis banget gitu katanya. Aku disuruh mundur sama guru BK aku. Tapi nggak mau. Kekeh ya? Udah malu kan? Nggak mau lah, itu kan kayak apa ya? Kalau menurut aku tuh kayak berprice aja, dapat alhamdulillah, nggak dapat juga nggak apa-apa, karena emang udah tahu dari awal kalau nilainya tuh bagus tapi nggak sebagus itu, jadi kayak udah pasrah kalau nggak ketemu ya udah gitu, udah ada apa tuh UTBK gitu. Jadi tapi sebenarnya kalau ditata mulai awal itu bisa ya, kalau persiapannya, belajarnya, terus kayak nanti SNM aku ngambil di sini, UTBK aku ngambil di sini. Sebenarnya waktu SNM tuh dulu aku ambil di, kalau nggak salah di Jember, UNED. Nah, pilihan keduanya lupa sih kalau SNM. Terus UTBK itu aku akhirnya memutuskan untuk ke Bali, ke Udayana. Karena aku mikirnya itu semakin aku jauh daftar, semakin besar kemungkinan peluang masuk. Ternyata orang-orang Jakarta mulai daftar tuh ke UNUD tuh. Jadi emang kalau nggak bimbel tuh nggak tahu ya, kayak bener-bener kosong lah intinya. Kayak setahu aku aja. Padahal kan kalau misalnya kita cari tahu di apa ya, kalau ada yang ngasih tahu, ada info dari mana-mana tuh harusnya tahu itu kayak peluang kita tuh besarnya di mana. Tapi karena waktu itu aku cuma sendiri, kayak individual banget tuh, jadi kayak kurang tahu harus kemana, jadi nggak terarah gitu sih, lebih nggak terarah. Ini nih yang sering ditanyain sama banyak anak, apalagi yang kelas 12. Apa materi waktu kamu sekolah dengan UTBK itu sama? Atau waktu UTBK itu benar-benar tidak terprediksi? Loh, kok yang keluar ini kayak gitu? Kalau menurut aku pribadi ya, sebagai orang yang kecerdasan biasa-biasa aja nih, kayak materi selama SMA tuh nggak ada apa-apanya. Kayak itu another level. Kayak kalau soal kita waktu sekolah tuh skala kesulitannya misal 5 ya, skala UTBK tuh 1000. Jauh banget ya punya. Emang tuh nggak terduga, bener-bener nggak terduga sama sekali. Itu bisa apa ya, materi waktu apa nggak tahu dari mana itu bisa gabung sama ini. Nggak, matematika tuh, kalau matematika kan bisa 2 rumus 3 rumus jadi 1. Jadi kayak gitu, susahnya tuh kayak gitu. Ini benar-benar out of the box gitu ya, dari yang apa yang dipelajari sehari-hari. Nggak tahu harus menyelesaikan dari mana dulu tuh, kayak sebingung itu. Waktu setelah dari kelas 12 nih, biasanya kamu ikut mandiri FK gitu. Itu dari situ udah ada mulai rasa capek, kayak ada nggak sih rasa aduh capek, aduh kayak frustasi, aduh aku habis ini kayak gimana. Nah, waktu kelas 12 tuh emang mental aku lemah banget tuh di situ. Kayak bener-bener kena dikit tuh udah kayak nangis, bla. Kalau diinget-inget sekarang tuh kayak ngapain sih gitu. Tapi kalau waktu aku di masa itu emang bener-bener kayak pusing banget lihat temen-temen aku tuh kayak udah keterima tuh di mana, meskipun bukan FK ya. Itu kayak udah kuliah, terus aku tuh ngapain di rumah gitu, kayak ngapa-ngapain. Terus mandiri juga udah tutup semua tuh. Waktu itu tinggal apa ya, aku tinggal UMM. Kalau nggak salah tuh September, kalau nggak salah kayak bener-bener harapan terakhir, dan ternyata juga nggak keterima juga. Itu karena itu harapan terakhir aku, jadi semakin apa sih, karena itu terakhir semakin besar harapan aku tuh di situ. Jadi waktu nggak keterima itu tuh sakitnya lebih sakit daripada waktu nggak keterima SNM maupun UTBK. Jadi aku tuh malah nangis, bener-bener nangis jadi-jadinya tuh waktu nggak keterima mandiri malahan. Karena menurut aku mandiri tuh udah terakhir, harapan terakhir gitu. Itu tuh sampai kalau nggak salah 3 hari tuh aku nggak keluar kamar. Sampai mengunci diri ya? Sampai digedor-gedor sama semua orang. Keluar sekarang.
Nah, terus habis itu kamu memutuskan untuk gap year. Itu kamu ada perasaan udahlah waktunya move on atau gap year ini terpaksa atau kayak gimana? Lebih ke karena aku pendirian aja sih. Karena nggak mau selain FKFKG, jadi karena nggak ada mandiri lain, ya udah jalan satu-satunya itu cuma gap year. Oke. Di titik itu ada nggak sih perasaan ya teman-teman udah kuliah, aku harus ngulang lagi, atau ada perasaan udah nggak mau ketemu sama teman-teman atau masih seperti biasa? Enggak. Kebetulan teman-teman deket aku, sahabat-sahabat aku juga ada yang gap year, kayak beberapa. Jadi aku nggak merasa sendiri. Untungnya teman-teman aku juga saling support aku. Jadi emang banyak yang masuk, tapi yang gap year juga ada. Jadi nggak merasa sendiri sih, nggak merasa tertinggal. Aku sendirian, belum kuliah sendiri, nggak kayak gitu. Soalnya memang cita-citanya tinggi ya ke kedokteran gitu. Nah, oke. Udah masuk nih ya, udah seleksi dan akhirnya kamu dapat FKG Unai. Nah, itu gimana waktu tahu pengumumannya? Karena terbiasa nggak keterima, biasa. Sakit sampai tak terasa ya. Jadi kayak mau buka tuh kayak males gitu. Waktu itu buka pengumuman tuh males banget, beneran. Kayak apalagi UNER tuh waktu itu udah harapan terakhir juga. Kayak udah lu tinggal apa sih? Waktu itu tinggal UNS, UNER sama Undip kalau nggak salah. Nah, itu kan udah dari awal tuh karena bentrokan sama apa ya waktu itu UGM kalau nggak salah. Jadi kan UGM aku nggak jadi ikutan mas waktu itu. Karena ke apa ya, ke UNER aja gitu. Jadi lebih UNER aja daripada ke Jogja. Terus habisnya tuh udah di sana tuh udah males-malesan. Malas tuh, udah dari awal berangkat tuh udah males. Kan waktu itu aku tesnya tuh siang, jam berapa gitu, jam 12 atau jam 1 gitu. Aku tuh udah dijemput sama ayahku dari subuh mas. Males banget kan aku, ayahku udah di depan kosan tuh. Aku ditelepon masih tidur. Kayak bener-bener semalas itu, kayak lambat banget. Ya kan kalau orang mau UTBK mau ujian mandiri itu kan kayak persiapan, semangat, enggak, bener-bener enggak banget. Iya, mandi belum lama banget apa mas, kayak beberapa persiapan tuh lama banget. Terus kayak selama perjalanan tuh nggak ada senang-senangnya sama sekali. Tidak jenuh ya itu ya? Nggak belajar juga. Terus sampai sana tuh kecepatan kan, pastinya orang ayah aja datangnya subuh lah. Orang itu juga siang. Itu kan Surabaya panas banget, udah ngomel-ngomel panas banget sih, panas gitu kan mas. Ngomel-ngomel aja kayak udah nggak ada harapan hidup lagi. Gak mau apa sih UNER gitu kayak. Soalnya kan semua orang tahu kalau UNER itu kan favorit kan, nomor 4 lah se Indonesia. Terus kayak pikiran tuh waktu itu ini tuh susah banget untuk dapetin FKFK gitu sih. Susah. Mungkin aku bisa, mungkin aku bisa. Tapi itu kan tes, terus tuh pas pulangnya tuh aku ya sih ngomel gitu sama ayahku. Tahu gini aku ke ini aja yang online. Iya, yang universitas lain kayak gitu. Online terus kayak apa di sini kok belum pasti juga. Jadi capek. Ya semua ya gak pasti gitu kan, semua yang kamu daftar loh emangnya pasti ya gak pasti juga kan. Tapi ya sedih banget. Saya tuh sambil di mobil sambil kan ngelewatin apa tuh patungnya UNER tuh kan, patung Erlangga tuh kan tuh di kampus C. Patung Erlangga yang besar gitu kan. Aku sambil lewat tuh walah kita UNER. Kakak terima yang nggak apa-apa, seperti stable dulu. Aku mikir dulu, aku kayak mikirnya tuh walah kita UNER gitu. Namanya nggak pernah, kalau univ lain kan cuma tesnya online kita nggak tahu kan. Iya, saya waktu pandemi ya dia. Kan tes offline tuh pengalaman tes offline kan cuma UMM atau UNER gitu kan. Jadi kan kita UNER ya, univ top gitu lah. Terus lihat patungnya ya bisa. Terus waktu hari H pengumuman itu aku masih kalau nggak salah tuh hari Jumat atau hari Kamis gitu mas. Nggak tahu buka mas. Aku nggak sama sekali nggak buka pengumuman. Aku ditanya sama teman-teman aku kayak sama tanya, ya mami ya minta buka, ya wes. Terus karena itu weekend aku pulang ke rumah. Pulang, ya sekolah nih kayak udah di rumah. Rasanya aku mikir pasti gak bakal keterima. Soalnya kawan dia kan yang biasa aja gak keterima. Apalagi UNER top 4 lah. Terus
tanyain sama ayah, kamu kemarin lah itu Pengumuman. kan? Iya. Terus ya apa? Belum tak buka. Ya apa sih itu gak dibuka? Itu tuh hari Sabtu nih kalau nggak salah. Ya nggak tak buka sampai hari Minggu. Hari Minggu aku main-main di teman-temanku hari. Terus saling kan sama orang tuanya. Terus sama temanku kita lah. Temanku bilang, "Coba dokter ini bu." Oh, sampai aduh amin gitu. Terus kayak ya tapi aku kayak di hati tuh kayak Nggak mungkin lah ya. iya tak kak, iya enggak. Terus aku akhirnya ya udah mas, terus malamnya aku balik ke kosan. Ya udah pulang ya skincarean biasa, pakai selimut terus gini mas. Aku buka tabku gitu mas. Ya terus lah aku langsung misalnya gak terima langsung turun. Terus kayak aku kayak gitu lah mas, persiapan langsung turun kalah nangis langsung turun gitu. Terus pas aku buka terus pas males kan itu mas kayak Apa sih ini? terus kayak kok hijau apa ini kok hijau tapi gak tak scroll mas, hijau waduh hijau apa gitu tak scroll selamat oke terus kayak apa ini Bener nih udah. apakah ini betul? Apakah ini prank? Mana kameranya? Oke. Gak ada mas, waktu itu kayak bener-bener aku setremor itu lah. Aku di kamarku di lantai 2. Aku pas waktu masuk itu di kamarnya Salma sama Sabrina. Jaga kamarmu itu ya. masuk di bawah. Ada suara Sabrina bersama. Si Salma main di kamar Sabrina. Terus kayak udah lama terus kayak kayak banyak pikiran itu belum tak buka bisa. Aku langsung turun tangga. Kaki kurus gitu mas. Mau ya atas. Kayak gitu kan. Bergencang, bisa nih lagi. Langsung teriak. Ya langsung teriak langsung kayak nangis langsung tuh. Sing Sabrina aku juga ikut nangis. Aku kalah. Iya. Iya terus akhirnya aku sih belum telepon orang mamaku itu. Mamaku tuh sih di jalan. Habis nganter aku tuh sih di jalan belum sampai rumah gitu. Tadi tuh gak bisa, akhirnya aku telepon mama Faisal. Telepon adikku gak bisa, telepon ayahku. Akhirnya diangkat. Ya aku terima deh. Udah kayak langsung krik langsung diem gua berusaha. Masa sih udah kayak akhirnya aku ya selamat ya kak, selamat kak. Terus kayak ya akhirnya aku kayak lega gitu mas. Ternyata di sekian banyak univ yang aku daftarin 2 tahun ini kan sampai aku koleksi kartu. Oh iya, tidak terima juga dia. Kartu apa tuh yang apa tuh? Pendaftaran. Kartu pendaftaran itu sampai 1 map. Akhirnya aku terima dan itu tuh unar mas. Bayangkan betapa bahagianya dia. Unar ya. Unar lagi ya. AKB unar tertua di Indonesia ya. Oke, selama balik lagi ke Gap Year, kamu dalam persiapan 1 tahun untuk mencapai persiapan UTBK sama ujian PTN-PTS-nya Mandi itu kayak gimana? Kamu apa aja sih treatment yang kamu lakuin? Sebenarnya aku tuh selain bimbel, postas, fitas, aku sebenarnya juga belajar kan. Minta soal ke Mbak Eka gitu kan. Terus ya belajar sebisa aku, kalau nggak bisa ya lihat YouTube tutorial apa lah, cari matematika inilah, apa. Terus kayak dikasih website sama mbak-mbak yang di sini kayak misal biologi apalah ada websitenya ini, coba kamu lihat di sini gitu, ya wis belajar di situ. Terus waktu itu sebenarnya aku juga ikut dari apa? Dari luar. Tapi ternyata aku susah juga. Terus kayak kan kalau dari luar itu pembahasannya juga terbatas gitu loh mas. Jadi nggak kayak di BIJ yang dibahas apa itu senang. Beda jauh gitu ya. Terus itu sih malas pasti ada kan ya. Apa yang bikin kamu ingat lagi? Oh ya sih ini aku lagi berjuang. Oh ya saya harus belajar kayak gitu. Pertama itu apa ya mas? Pertama aku ingat umur mas. Soalnya di angkatanku sendiri pun kalau semisal aku gak gap year pun aku sudah termasuk yang paling tua kan. Sebenarnya kalau misal aku tuh dulu masuk kecepatan tuh bisa, maksudnya ikut semester apa tuh kelas atas pun sebenarnya bisa. Tapi karena aku pengen masuk ke sekolah favoritku di daerahku itu tadi,
aku nggak bisa karena umurku kurang. Jadi aku mikir umurku segini, aku mau gap year 2 kali lagi, karena gak apa itu berusaha tahun ini masuk gitu loh, Mas. Kan aku masuk kemarin juga umur 20 kan. Kalau teman-temanku umur 17, 18. Dan apa ya, kayak memotivasi aku gitu loh. Kalau kuliah FK gitu nggak kayak fakultas lain, pasti belajarnya lama kan. Terus aku kayak kasihan orang tua aku juga, adikku masih ada 2. Terus karena aku gap year, jadi aku cuma beda 1 tahun. Misalnya aku masuk tahun ini, adikku tahun ini, tahun berikutnya. Kayak nanti ketemu, kan gitu ya mikirnya. Terus biayanya gimana? Gitu kan. Masa aku mau gap year 2 kali, aku ketemu sama adikku lagi, biayanya double, 2 kali lipat. Apalagi kalau misalnya adikku juga mau FK juga, seberapa banyak uang yang harus dikeluarkan menayang. Selama kamu berproses belajar atau mengejar impianmu ini, circle pertemanan itu menurutmu pengaruh penting atau kayak gimana? Penting menurutku, Mas. Kayak teman-temanku tuh sendiri kayak secara pribadi tuh kayak mendukung aku gitu loh. Kayak waktu aku kayak males belajar gitu, aku VC ke temanku kayak gak kuat aku ini apa sambil nangis udah biasa lah aku nangis aja. Iya. Ya Min, nggak apa Min, nggak apa sih orang mandiri yang lain, nggak apa kayak temenku tuh nenangin aku kayak, dan apa ya, meyakinkan bahwa enggak lah, nanti suatu saat UNER sing mau terima kamu tuh ada. UNER, kampus besar, di Surabaya itu terkenal sekali ya. Gimana? Pertama kali kamu masuk UNER buat ospek? Sebenarnya kaget. Kagetnya kayak gimana? Kaget karena kalau FKG itu antar senior junior tuh harus bondingnya kuat. Bondingnya harus kuat karena kalau kedokteran tuh apa ya, kita satu sama lain tuh pasti membutuhkan. Ya bukan berarti fakultas lain nggak membutuhkan ya. Yeah. Kayak membutuhkan kayak kuat banget gitu loh. Jadi waktu di ospek tuh kita latihan bonding satu angkatan, antara angkatan di atas kita itu juga termasuk apa ya, ya gitulah. Di situ kamu ngerasa benar-benar aku dapat sesuatu dari ospek ini, atau di situ ngerasa tertekan atau ada pembulian atau apa? Pembulian enggak sih Mas, tapi sebenarnya kakak tingkatku tuh kayak tegas. Aku tahu manfaatnya tuh waktu semester 2 kayak gitu misalnya. Kita tuh ada disuruh ngafalin 20 lagu, 17 sampai 18 lagu gitu. Lagunya tuh tentang FKG, misalnya kayak contohnya tuh kayak otot lidah gitu kan. Tapi itu dilakukan. Yang menarik ya. Benar dilakukan. Kayak bahkan peraturan kayak nilai itu dilakukan, kayak 75 masuk kuliah, baru 75% kita wajib masuk kuliah. Kayak berbus nggak sih? Bener-bener dikasih tahu kayak siklus asam sitrat gitu kan. Jangan kalau kita misal hafalin pakai buku hafalin kita nggak bakalan hafal. Dilakukan kayak siklus asam sitrat adalah tahap gitu kayak gitu. Dan kita tuh wajib bener-bener wajib hafal. Kita satu-satu. Sampai kita satu-satu buat ngetes kita tuh bener-bener hafal enggak. Kita tuh waktu itu karena masih corona kita pakai zoom, bener-bener kita pakai kamera tuh di sini. Dari atas sampai bawah kita harus kelihatan, nggak boleh ada contekan kan, kita puter ruang. Makanya ujian ya. Ya, tapi itu kerasa banget manfaatnya. Waktu awal-awal emang kayak susah banget tuh ngafalin berapa belas lagu, banyak banget. Terus ternyata waktu di dalamnya di perkuliahan bermanfaat banget. Kalau kita waktu ujian ngeblank, kayaknya kita kayak pernah ngajarin ini nih, tapi nggak lupa. Nah dari lagu tuh kita ingat begitu. Oke, nah ini kan waktu itu lagi rame-ramenya corona, ospek harus diadakan Zoom. Saat itu kamu ada tur kampus nggak ke offline, atau selama kuliah kamu nggak tahu kampusmu itu yang mana, gedungmu itu yang mana, kelasmu yang mana? Sebenarnya waktu kita ospek atau kita ada acara-acara gitu ada bumper, video bumper gitu kan.
Nah kalau biasanya tuh video gambar itu kita kayak diliatin kayak FKG itu gimana, FK gimana gitu. Terus di tugas ospek kita tuh kita juga disuruh bikin denah kampus, jadi tahu lah kayak ruangan-ruangan kita tahu. Ini ruangan apa gitu ya. Terus kamu offline-nya itu mulai kapan? Baru semester 2 ini. Jadi kan kita satu semester ada 14 kali pertemuan. Nah di pertemuan 1, 2, 3 itu masih online. Terus selanjutnya kita hybrid. Gitu. Jadi offline ke sana, nggak ada separuhnya, ada separuh offline, tapi praktek pasti ke sana gitu kan ya. Terus selama perkuliahan berlangsung di semester 1, apa itu langsung menjurus ke kedokteran atau kamu kuliahnya ternyata dimulainya itu dari sini? Oh ini kan materi yang pernah aku pelajari apa gimana? Semester 1 itu kayak gimana? Semester 1, 2 itu kayak apa ya? Seluruh tubuh kalau menurut pendapat aku ya Mas. Kayak kita tuh nggak belajar cuma tentang gigi dan mulut, kayak seluruh tubuh kita tuh belajar. Dasarnya ya. Berarti bahkan, kayak FK umum. Bahkan ada pelajaran kayak SMA kita tuh kita pelajarin lagi di kuliah dan mungkin lebih detail gitu kan. Kalau misal anatomi juga bukan anatomi di mulut aja, seluruh tubuh dari kepala sampai bawah, sampai kaki, sampai ujung jari lah, apalah itu semuanya. Kayak ada mata kuliah tuh ilmu faal tuh kayak apa ya? Tentang kayak mekanisme tubuh kita gitu loh Mas. Kayak menurut aku tuh kayak gitu. Kayak kalau misalnya kita gerak itu tuh ada kejadian apa gitu dalam tubuh kita gitu. Terus sampai semester 2 tuh ada ilmu faal. Capek nggak? Capek. Kadang kan mikirnya kan capeknya waktu mau masuk aja, ujian masuk. Nanti pasti kalau udah masuk biasa. Ternyata lebih capek. Capeknya di mana? Tugas atau apa? Kalau menurut aku FKG itu tugasnya nggak macam-macam, cuma bikin makalah. Bukan cuma sih, bikin makalah juga susah. Cuma, Pak, tandain cuma. Maksudnya nggak yang ribet-ribet kayak apa kita suruh apa gitu enggak. Bikin makalah, sebenarnya bikin makalah itu juga susah karena kita harus cari jurnal yang sesuai dan jurnalnya itu harus bener. Referensinya. Bener banget, nggak bisa kan sembarangan Google apa kita nggak bisa gitu. Tapi menurut pengalaman aku tuh tugas FKG semester 1, 2 tuh nggak banyak. Masih bisa kayak organisasi gitu masih bisa? Bisa sebenarnya, kayak ngetik-ngetik itu jarang banget. Berarti lebih banyak belajar hafalan, review ya? Nah kalau semester 2 ini banyak nih tugasnya. Tugasnya tuh video di matkul skills lab. Nah di sini tuh kita kayak bener-bener kayak praktik beneran gitu. Mulai dari kita anamnesa terus cari nih pasien siapa nih yang ada di rumah nih, siapapun yang ada di aku siapa gitu. Nah banyak tantangannya juga di situ, kayak bener-bener kayak pemeriksaan apa mulut lah gitu, bener-bener melihat mulutnya teman kita gitu. Nah tantangannya itu kan kalau dari aku yang orang tua bukan dari bidang kedokteran, apalagi kedokteran gigi, jadi kita tuh ada kesusahan di peralatan gitu loh Mas. Kalau misal kita video skills lab aku yang terakhir itu adalah kita disuruh kayak posisi semi supine kayak dokter gigi yang miring gigi kan ya. Kalau misal orang tuanya dokter gigi, ya ada dong itu dental chair. Dental chair. Kalau alat kita pasti punya lah. Tapi kalau dental chair kita nggak pasti punya kan. Iya. Kalau misalnya orang tuanya dokter gigi tuh bisa lo pakai bisa. Nah, karena aku juga anak kosan. Di rumah nggak ada apa-apa, di kosan nggak ada apa-apa, jadi aku sama temen itu bener-bener kayak muter otak gimana caranya tuh bener-bener bisa semiring itu. Jadi gimana kamu ngangkatnya? Kita pinjem ruang tamu di kosan, bener-bener kita gira-gira tuh sofa berat itu, kita bentuk-bentuk tuh, terus ternyata nggak pas, terlalu tegak, nggak bisa tuh, jadi kita tambahin bantal gitu, jadi agak bisa miring gitu. Jadi kayak tantangan sekali. Membahas masalah alat dari segi biaya nih, FKG itu kayak gimana biayanya? Alatnya lumayan banyak. Ya, tapi kalau semester 1, 2 ini belum kepakainya semester 2 ini tadi yang waktu skills lab gitu kan. Kepakainya tuh pas itu, terus apa ya? Banyak lah perintilan handscore itu sekali pakai kan, jadi harus beli 1 box, beli apalah 1 box, terus beli baju apa itu scrub, terus
karena kita pandemi juga, kita tuh kayak disimulasikan menangani pasien waktu pandemi. Jadi benar-benar kita pakai baju kayak mirip APD level 2. Jadi benar-benar nggak ada yang kelihatan dari muka kita gitu, kayak benar-benar kayak kacamata, pakai penutup kepala, pakai sarung tangan handscoon, pakai sandal sepatu, benar-benar kayak memposisikan diri kita menangani pasien waktu COVID gitu. Bener nggak sih kalau kita masuk FK itu sampai nggak tidur, sampai mimisan kayak gitu? Kamu sendiri ngerasain? Mimisan enggak, tapi kalau nggak tidur sering. Apalagi waktu ujian, karena ya kita kan biasanya record kelas 2 jam gitu kan mas, ada 14 TM. Ya 14 kali 2, berapa jam lah itu. Udah dicepetin berapa kali pun tetep tetap lama. Dan kalau misal ada perkataan dosen-dosen yang kurang jelas kan tetap diputar ulang sampai kita paham, itu lamanya. Nah kalau misal belajarnya dadakan kayak sistem kampus semalam, benar-benar nggak tidur, udah nggak bisa ya? Nggak bisa. Jadi kayak aku tuh pernah mas, karena merasa nggak bisa, saking stresnya nggak bisa, jadi berusaha banget belajar tuh benar-benar sampai subuh jam 5. Ya udah itu akhirnya karena kepikiran ya nggak bisa tidur juga. Padahal tuh ujiannya masih jam 11-an, sebenarnya masih ada sih waktu tidur, tapi aku kayak lebih milih buat nge-review, kayak review lagi ulang. Kan aku tuh mas, yang buat lama belajarnya tuh kan dari perkataan dosen apapun, PPT itu tuh kita nggak bakal ada yang tahu yang keluar tuh yang mana. Bisa aja perkataan dosen yang nggak ada di PPT yang keluar. Jadi disitulah, jadi kita harus belajar dua-duanya, ada antara PPT sama record lagi kan, record kelas. Jadi terus biar enak lebih masuk lagi tuh, aku nulis apa yang dikatain dosennya gitu, kayak benar-benar nulis tangan, nggak ngerti gitu, nggak benar-benar nulis tangan, setiap perkataan tuh aku hafalin, benar-benar aku hafalin. Jadi waktu bimbel di BC itu udah dilatih ya? Ternyata fungsi ya? Berfungsi. Ternyata fungsi. Kayak Allah ya Allah tolong. Banyak tulis. Oke, nah terakhir nih, pesan buat teman-teman nih yang mau masuk ke kedokteran itu kayak gimana sih? Kan kamu udah melalui banyak sakit, banyak rintangan, banyak tangisan, kayak ternyata dipikirnya setelah masuk ternyata aku masih harus berjuang lebih keras lagi. Gimana pesannya? Pesannya apa ya? Semangat aja buat yang masuk FKKG, itu pasti kayak mimpi kalian, jangan lepasin mimpi kalian, masih banyak kesempatan, meskipun tuh harus susah payah dulu, pasti ada lah kayak kebahagiaan setelahnya. Nggak nyerah dulu lah ya, kan hampir nyerah waktu itu kan kamu kan aja nggak bakalan diterima, ternyata rencananya lain lagi. Iya, Tuhan tuh pasti baik. Oke, udah terima kasih buat udah datang ke sini, sampai ketemu lagi. Terima kasih juga.